Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan pembacaan yaitu si dia sering tiba-tiba menghilang. Nah, untuk para sahabat yang si dianya sering tiba-tiba menghilang, di pembacaan ini kita akan baca dari berbagai aspek. Nanti sama-sama kita akan coba cek apakah mungkin ada gangguan pihak lain dalam hubungan kamu dan dia. Kira-kira apa sih yang dia lakukan saat dia menghilang? Kita akan baca sama-sama, kita akan mencari dan menggali bersama-sama tentang kenapa si dia sering tiba-tiba menghilang. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat bisa mendapatkan infonya. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Saat ini ada 3 buah deck kartu. Silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Nanti jika sudah pilih deck yang sebelah sini, misal dalam pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan sama-sama baca, berarti konsisten di deck yang ini. Jika sudah pilih yang ini, tetap konsisten di sini. Dan jika pilih yang ini, maka tetap konsisten di deck yang ini. Kita akan pilih deck. Silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 10 detik ya. Oke. Untuk yang memilih deck yang ini, sekarang fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Lalu bayangkan si dia. Cukup fokus ke diri sambil bayangkan si dia sekarang. Oke, kembali lagi fokus bayangkan si dia. Oke, kemudian yang pilih deck yang ini, sekarang fokus ke diri lalu bayangkan si dia. Oke, bayangkan si dia. Sekali lagi, fokus bayangkan si dia. Sedangkan untuk yang pilih deck yang ini, sekarang fokus ke diri, lalu bayangkan si dia. Oke, bayangkan si dia. Oke, kita akan mulai sama-sama. Untuk yang pertama, sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia tiba-tiba menghilang? Muncul adalah kartu Knight of Cup. Di mana kartu Knight of Cup sebenarnya adalah indikasi ada tawaran sebuah hubungan dari orang yang usianya lebih muda daripada dia. Tawaran inilah yang membuat dia sering tiba-tiba menghilang. Berarti di sini ada indikasi kurang begitu positif untuk gangguan dari hubungan luar. Tawaran ini memang tidak selalu tawaran tentang hubungan romantis, tapi tidak menutup kemungkinan ada tawaran tentang hubungan romantisme yang membuat dia akhirnya sering tiba-tiba menghilang ya. Oke, yang memilih deck kartu yang ini, sekarang fokus tanyakan dalam hati, kenapa si dia sering tiba-tiba menghilang? Kartu 2 Pentacle sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi begitu banyak pekerjaan atau hal-hal yang harus dia selesaikan. Kesibukan ini yang membuat dia akhirnya mau nggak mau harus tiba-tiba menghilang. Dalam artian, menghilang ini adalah dia mungkin akan kesulitan untuk memberi kamu kabar karena sangat banyak yang harus dia kerjakan. Di kartu 2 Pentacle diceritakan bahwa dia bergerak terus, dan ini membuat dia agak sulit mungkin untuk memberi kabar ya. Sedangkan yang memilih deck kartu yang ini, sekarang tanyakan dalam hati, kenapa si dia sering tiba-tiba menghilang? Oke, sekali lagi fokus. Kenapa si dia sering tiba-tiba menghilang? Yang muncul adalah kartu bernomor 15, atau di kartu ini disebut dengan Chain, atau di kartu lain sering disebut dengan kartu The Devil. Kartu bernomor 15 sebenarnya bercerita tentang hal-hal kurang begitu positif atau kurang baik yang dia lakukan. Dan bisa juga diindikasikan saat dia tiba-tiba menghilang berarti sedang ada hal yang nakal yang dia lakukan
Ini yang membuat dia akhirnya nggak bisa memberi kabar sama kita ya. Ini yang pilih di kartu yang ini. Sekarang kita akan coba lihat apakah ada indikasi si dia punya hubungan lain atau mungkin selingkuh. Fokus ya. Tanyakan dalam hati, apakah si dia punya hubungan lainnya selain kita atau selingkuh? Kartu yang muncul adalah kartu Strength. Kartu Strength bercerita tentang kesabaran. Dimana di kartu awal sebenarnya ada indikasi sebuah tawaran hubungan. Tapi dia masih belum memutuskan atau belum mengambil langkah untuk ke arah yang namanya selingkuh atau punya hubungan lain. Biarpun ada tawaran yang muncul, mungkin ada godaan, mungkin sekali dia punya teman dekat, teman curhat yang mungkin bukan kita. Tapi sampai saat ini sih dia nggak ada indikasi bahwa dia melakukan perselingkuhan ya. Oke, yang memilih di kartu yang ini. Sekarang fokus. Apakah dia punya hubungan lain atau selingkuh? Kartu yang muncul adalah kartu The Devil. Ada indikasi kuat di sini. Walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya dan dia nggak bisa ngasih kabar kita, bukan berarti dia nggak bisa ngasih kabar ke yang lain. Yang memilih di kartu tengah, indikasi negatifnya untuk hal-hal yang sifatnya kurang baik, hubungan yang dia sembunyikan itu cukup besar ya. Yang pilih di kartu yang ini, lebih banyak bisa berkabar atau paling tidak tanyakan apa yang membuat kamu susah memberi kabar. Biarpun di tengah-tengah kesibukan sekedar pesan kecil mungkin itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena di sini bisa jadi dia nggak bisa kasih kabar sama kita, tapi dia punya indikasi kuat kasih kabar ke yang lain ya. Oke, selanjutnya yang pilih deck yang ini sekarang fokus. Tanyakan dalam hati, apakah dia punya hubungan lain selain kita atau selingkuh? Yang muncul adalah kartu Death, di mana kartu Death sebenarnya adalah sebuah simbol dari perubahan. Di awal ada banyak godaan yang hadir sama dia, godaan untuk nakal itu banyak. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, godaan-godaan ini bukan hanya sekedar have fun saja, tapi akhirnya indikasi untuk gampang atau bisa terjerumus ke arah perselingkuhan juga akhirnya menjadi semakin besar ya. Jadi di awal mungkin hanya senang-senang, mungkin hanya sekedar cari pelarian, tapi akhirnya kemungkinan terjerumus ke perselingkuhan yang ini sangat besar ya. Oke, selanjutnya adalah apa yang sebaiknya aku lakukan kepada si dia. Kita akan mulai sama-sama, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apa yang sebaiknya aku lakukan kepada si dia. Yang memilih deck kartu yang ini adalah kartu satu pedang, di mana pedang adalah simbol dari kekuatan dan pengetahuan. Tetap saling memantau, tetap pantau si dia, tapi belajar untuk yakin bahwa dia adalah sosok yang bisa setia dan bahwa memang saat dia menghilang, kita harus yakin bahwa dia tidak ada indikasi untuk melakukan hal yang kurang baik. Dan di sisi yang lain juga, tunjukkan pada dia bahwa kita menghargai, mempercayai dia bahwa dia bisa dipercaya. Dengan begitu ini akan jadi positif ya. Sedangkan yang pilih di kartu yang ini, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apa yang harus saya lakukan kepada si dia. Kartu yang muncul adalah Queen of Pentacle, di mana Queen of Pentacle adalah simbol seorang sosok perempuan memegang uang atau materi, tetapi di hatinya ada banyak perasaan kosong. Yang bisa kita lakukan pada si dia adalah menyampaikan apa yang kita rasakan, bahwa kesibukan dia yang tiba-tiba ngilang, itu membuat kita merasa kesepian dan sendirian. Ada begitu banyak masa kita berharap ada dia di sisi kita. Mungkin ada momen-momen yang tidak mudah kita jalani sendirian, dia pun tidak ada di momen-momen ini. Untuk yang pilih di kartu ini, sampaikan perasaan kamu. Ingat, bukan menyampaikan emosi kamu ya. Contoh, si dia telat pulang, kamu teriak, kamu marah. Padahal sebenarnya kamu ingin menyampaikan, aku ingin kamu di sini, aku kangen kamu, itu nggak keluar. Yang keluar emosi kita. Nah sekarang belajar jujur menyampaikan, sampaikan apa yang benar-benar kamu rasakan.
betapa kamu pingin dia ada, betapa kamu menyayangi dia. Sampaikan apa adanya, apa yang kamu rasakan ya. Oke, selanjutnya yang pilih deh kartu yang ini. Tanyakan dalam hati, apa yang sebaiknya saya lakukan pada si dia. Kartu yang muncul adalah kartu High Priest, di mana di kartu Ghost and Spirit Tarot, kartu High Priest ada di kartu bernomor 5. Di mana angka 5 sebenarnya bercerita tentang perubahan dan kebijaksanaan. Namun High Priest sendiri adalah bercerita tentang pengetahuan. Yang harus kita lakukan pada si dia adalah memberitahu sebanyak apa kita tahu tentang apa yang dia lakukan. Untuk yang positif silahkan didukung. Tapi untuk yang negatif sampaikan apa risikonya dan apa langkah yang akan kita ambil jika memang terbukti dia melakukan hal yang kurang baik. Tunjukkan bahwa kita juga layak dan mampu untuk bisa mengambil sebuah tindakan. Jika ternyata dia memang melakukan yang positif, hargai itu. Memang ada yang negatif, tidak perlu takut untuk tidak mengambil langkah. Karena 2 kartu di awal indikasinya kurang begitu baik. Dan jika memang dia sering menghilang tiba-tiba dan memilih deck yang ini, tunjukkan atau temukan buktinya. Jika memang ada yang kurang baik, ambil langkah yang berani. Tidak perlu khawatir karena di sini jika kamu terus-terusan gak bilang atau kamu hanya memendam saja, ini akan berlarut dan akan semakin menyakiti perasaan kamu. Dan yang bisa membantu diri kamu bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.